diri gitu. Jadi ingat pernah juga kan waktu kita ngisi parenting di mana ini terkait eksistensinya juga, eksistensi anak, potensi eksistensinya ketika itu mesin hati eksistensinya terkena. Dia anak kedua, anak pertamanya perempuan, anak kedua ini perempuan juga. Nah di ponpes kan, nah anak pertama ini berprestasi sangat gitu kan. Jadi ketika sudah lulus tentu bajunya turun tuh ke anak kedua. Nah rupanya pendampingnya, pembimbing dia di sekolah itu sentimen sama anak kedua. Dibilangnya kan, kamu ngapain pakai baju kakak kamu nggak pantas pakai baju kakak kamu tuh hebat segala macem gitu kan. Akhirnya berarti dia kena kan, dipatahkan eksistensinya. Dia ngadu sama orang tuanya, sama ibunya, terus ibunya kebetulan mungkin ibunya kurang dominan ya, lebih dominan ayahnya, mungkin ayahnya orangnya keras, nggak boleh, pokoknya dia tetap harus balik ke ponpes gitu kan. Sementara anak sudah tidak mau kembali ke ponpes, ibunya karena mungkin dapat tekanan juga gitu kan, keras bapaknya, akhirnya mau bujuk anaknya untuk tetap kembali ke ponpes, tapi dia mengajukan komplain ke ponpes via ownernya kalau nggak salah, ownernya apa mudir gitu kan. Nah dari situ disampaikannya lagi, oh nggak bisa, kalau untuk anak akhwat ini pembimbingnya si A. Nah kebetulan si A ini yang ngebully anak itu, jadi nggak selesai di situ. Akhirnya apa? Setelah bertahun dia di situ sekolahnya sebenarnya hanya 3 tahun, hanya dalam waktu 3 tahun kalau nggak salah ya, hanya dalam waktu yang sesingkat itu anaknya itu habis badannya. Bayanglah ya, anak yang harusnya berat badannya di atas ya kisaran 40 kiloan, itu berat badannya hanya 20 kilo. Terus hanya tinggal tulang belulang saja, dibungkus kulit, hanya bisa terbaring saja di kasur, tidak mau ke ponpes lagi, udah ngedrop. Jadi istilahnya jadi tipikal anak yang membutuhkan bantuan hanya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari saja. Bayanglah 20 kilo, untuk mengapa-ngapain sudah kurus kering sekali gitu. Itu karena terluka mesin hatinya. Mesin hati terluka, rusak gitu. Mesin itu bertubi-tubi itu. Dari sekolah kena, semua ya, orang tua di rumah juga kena, tidak didengar. Gimana ya? Orang tuanya ngerasa menguatkan, cuman caranya salah gitu kan. Tidak disambut dulu, dikasih sayangnya gitu kan. Langsung gitu doang, balik lagi. Gitu aja nangis, sana balik lagi gitu kan. Jadi merasa kurang dipedulikan. Terus jadinya. Ketemu udah ngelapor ke sekolah juga, oh nggak bisa, harus tetap dia gitu. Kami lebih percaya dia pada kamu kan, bahasanya jadi kayak gitu ya. Pak, saya ngelapor, saya dipukulin sama si A. Oh nggak bisa, harus tetap A yang ngurusin kamu gitu. Ya arti kan orang tuanya yang lapor gitu juga tuh jawabannya tuh. Jadi kan anak tuh nganggap, oh berarti sekolah lebih percaya sama si A daripada sama saya gitu. Itu udah bertubi-tubi tuh di sekolah kena, di rumah kena lagi, balik ke sekolah kena lagi. Miris kan istilahnya ya. Wajar aja lah kalau sampai ke gitu. Akhirnya ya kebutuhan khusus jatuhnya jadinya sekarang ini gitu ya. Udah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan normal, dengan berat badan segitu, gizinya tentu kan down tuh. Nggak bisa, dia tidak sehat lagi kondisi badannya gitu. Iya, nggak gitu ya cara menguatkan eksistensi itu, nggak gitu. Ya ini pelajaran ya buat kita ya. Kadang kita perlu mendengar apa kata anak ya. Ketika dia sudah berkata gitu kan, ditelusuri lah. Udah ditelusuri ternyata nggak bisa gitu kan, dari pihak sekolah tetap keras. Kenapa juga maksa sekolah di situ? Kalau memang tidak baik untuk anak kita, tidak bisa dicari solusi win to win, tarik saja. Kalau Umi mungkin lebih memilih anak tidak usah sekolah aja kalau memang nggak dapet yang cocok ya di situ, misalnya sudah keluar dari situ, terus dia masih enggan sekolah, ya sudah netralkan dulu, sehatkan dulu gitu. Kecuali sana bilang gini, jadi gimana? Mau berhenti aja? Nggak, mau lanjut? Ya udah, lanjut gitu. Emang anaknya bilang gitu. Jadi ada gitu, perjuangan kan dari dirinya. Pokoknya dia cuma pengen cerita. Solusinya dia akan usahakan sendiri. Ada juga anak-anak begitu gitu kan, anak-anak ekstensi yang begitu gitu kan. Ini cuma pengen cerita aja gitu. Aku akan cari solusi sendiri. Ya udah silakan, berjuang. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa, habis sebelumnya ada di sini gitu. Kabarin aja. Kalau kamu butuh bantuan, sampaikan. Gitu. Tapi kalau masih mau berjuang sendiri, masih mau fight lagi di sana, ya silakan. Gitu. Itu pilihan dia. Tapi kalau anak tuh udah
nggak mau gitu, pengennya udah kayak gini, ini masih, oh nggak, sana pergi, sudahlah. Sebenarnya banyak ya kasus-kasus terkait anak-anak yang di masa dewasa muda nih ya, ketika yang orang dewasa tidak mau mendengar gitu kan, banyak kasus-kasus yang membuat mereka terluka gitu. Kalau di BBR ini karena ya beberapa kali mengisi parenting di ya lumayan banyak tempat juga, banyak juga curhatan ibu-ibu yang mengenai kasus-kasus anak-anaknya gitu, dan atau kasus-kasus yang terjadi di lingkungan anak-anak mereka gitu. Dan itu ya Salah satunya karena prihatin gitu. nggak mau mendengar tadi. Betul, tidak mau Emang luar mendengar. biasa sebenarnya. Ya bukan hanya orang tua ya, maksudnya para pendidik pun gitu ya, lingkungan sekolah itu orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita itu ya harusnya eh, memiliki hati yang lebih legowo untuk mendengar gitu ya. Itulah karena kan belum tentu yang dilakukan itu selalu benar gitu. Ketika ada protesan, coba berkaca lagi apakah yang dilakukan itu salah. Jadi ya pernah juga kasus yang sampai anak-anak tuh kena hukum, akhirnya malah kematian yang terjadi gitu kan. Itu kan luar biasa ya, menghukum anak-anak yang tidak disiplin masuk dalam kolam terus nggak keluar lagi gitu ya. Itu luar biasa ya. Tengah malam dihukumnya, tengah malam juga lagi suhu yang dingin-dinginnya, akhirnya nggak keluar lagi. Ya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bijak lah terkait ya. Istilah kita boleh saja memberikan konsekuensi, tapi tolonglah yang lebih rasional gitu ya. Anak diajak berpikir, bukan disibuk dengan gaya hukuman gitu kan. Iya, disiplin itu kan sebenarnya konsisten pada aturan kan sebenarnya itu, bukan dikeras-kerasin sebenarnya kan disiplin itu gitu. Bukan orang yang keras, bukan dikasih rasa sakit gitu, karena ini bukan disiplin. Kalau dikasih rasa sakit itu kan sebenarnya bukan disiplin, itu jatuhnya hanya memberikan luka dan dendam lebih aja ke nantinya. pemuasan hati. Lihat, aku dulu gitu, sekarang kau rasakan juga, lebih ya, kayak gitu sebenarnya gitu. Jadi kan lebih ke dendam jatuhnya. Dendam, dia melakukan hal yang seperti itu karena dia pernah dilakukan itu sebelumnya sama dia gitu kan. Jadi kan munculnya malah sakit hati dan dendam nanti sama anak. Nanti dia nanti akan berlanjutan lagi gitu, nanti dia akan melakukan gitu, lagi gitu. Ketika dia ada di posisi itu, aku juga dulu kayak gitu kok, aku kuat, coba kamu gitu kan. Iya, apalagi aku masih hidup kok gitu. Aku di situ kan masih hidup, masa kamu gitu kan aja nggak kuat gitu. Jadi namanya disiplin itu ya konsisten dengan aturan itu sebenarnya gitu. Jadi bukan cara-cara dengan kekerasan, itu bukan disiplin sebenarnya. Ada memang dibolehkan pakai kekerasan, tapi kan juga bukan kekerasan yang menginginkan orang merasakan sakit gitu, bukan itu gitu. Ya, inilah yang terjadi sekarang. Luar biasa juga. Closing statement coba, Pak Su. Apa ya closing statementnya ya? Jadi ya berkaca dari kejadian Ceda Cermat ini, kita sebagai orang tua benar-benar harus mengambil hikmah gitu ya, pelajaran bahwa ketika anak bicara itu memang rentan orang dewasa itu tidak mendengarkan gitu. Dan ini sangat fakta sekali, kita lihat rekamannya gitu ya, bagaimana juri itu salah mendengarkan. Dan ini bisa saja terjadi juga pada diri kita sebagai orang tua gitu. Maka introspeksilah pada diri kita ketika anak kita sudah berani menunjukkan, aku benar loh gitu. Ya, didengarkan anak itu, di mana yang dia maksudkan kita salah gitu. Jangan ketika anak bilang benar lalu kita merasa salah. Enggak, aku yang benar. Langsung, nggak bisa. Papa pasti benar, mama pasti benar. Iya, nggak gitu caranya gitu. Jadi dengarkanlah anak itu, dengarkan apa yang pengen dia sampaikan. Kalau memang dia ngerasa dia berkata benar, telusuri di mana yang maksudnya kebenaran itu, di mana kita punya kesalahan. Kalau memang kita salah, ya sudah, minta maaf gitu. Diperbaiki kesalahan kita, bukan malah bersikeras kita yang benar gitu. Anak pasti salah segala macam gitu. Karena ya kita nggak ingin ini bakal terus terjadi ya, ketika anak kita nanti diperlakukan seperti itu, nanti dia perlakukan anak dia seperti itu juga, nanti dia perlakukan anak-anaknya seperti itu juga lagi gitu. Ya selesai urusan kita gitu. Mungkin itu ya yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian ini.
semoga ya kita doakan lah, semoga si anak itu tidak sampai terluka hatinya terlalu besar gitu. Semoga dapat hikmah yang lebih besar lah gitu ya di balik peristiwa ini, Iya. entah dapat beasiswa, entah Sudah banyak dapat tawaran juga kan, insya Allah. banyak tawarannya ya. Cuman ya ragu tuh yang tawaran dari perusahaan. Siap gitu perusahaan tuh dengan anak yang berani kayak gini gitu. Kadang kan perusahaan carinya orang yang yasmin aja kan. Yes-yes Yang aja nurut-nurut gitu. aja gitu ya. Nurut-nurut aja gitu. Oke, mungkin itu untuk malam hari ini. Ada yang ditambahkan? Insya Allah udah. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita tutup dulu untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan depan. Kita coba cari solusi untuk jaringan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Dan doa penutup alamin. majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.